Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Dahsyat, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Tadi siapa yang pergi sekolahnya di antara orang tua? Atau jalan kaki bagi yang dekat rumahnya? Ya. Jadi siapa tadi yang berangkat sekolah, lihat ada tanaman-tanaman? Ya, ada pohon apa saja? Ada pohon jambu, pohon mangga, dan ada juga rumput-rumput. Nah, hari ini kita akan belajar IPAS tentang materi tubuh tumbuhan dan juga fungsinya ya anak-anak. Sebelum kita membahas tentang tubuh tumbuhan dan fungsinya, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang tahu apa saja bagian tumbuhan yang pernah anak-anak lihat? Nah, benar. Tumbuhan juga seperti manusia ya. Dia memiliki bagian-bagiannya dan juga fungsi-fungsinya. Kalau manusia kan memiliki mata, fungsinya untuk melihat, kepala, kemudian ada tangan dan kaki, dan juga yang lainnya. Nah, begitu juga tumbuhan. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar tanaman ini. Nah, di dalam gambar ini, bagian apa saja yang kalian lihat? Ya, benar sekali. Bagian tubuh tumbuhan yang pertama sekali yaitu ada akar. Kemudian ada batang, daun, bunga, buah, dan di dalam buahnya ada biji. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas apa saja sih manfaat dari bagian tumbuhan yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama tadi akar. Apa itu akar? Akar adalah bagian tubuh tumbuhan yang berada di dalam tanah. Apa sih Bu fungsi dari akar ini? Ya, akar ini walaupun dia berada di dalam tanah dan tidak terlihat, tapi akar ini berfungsi sebagai penegak atau penopang tumbuhan agar tidak roboh dari terpaan angin dan yang lainnya. Kemudian akar ini juga berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Dan selanjutnya, bagian tumbuhan selanjutnya yaitu ada batang. Batang ini adalah tempat tumbuhnya ranting. Dan fungsi dari batang ini adalah untuk menghantarkan air dan nutrisi dan juga makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, selanjutnya bagian-bagian tumbuhan apa lagi ya? Ya, betul. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah daun. Daun ini memiliki fungsi yang penting bagi tumbuhan. Nah, bagian ini berperan dalam proses terjadinya fotosintesis dan berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Jadi, daun ini adalah tempat tumbuhan membuat makanan dan makanan ini akan dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Baiklah, selanjutnya bagian apa lagi ya? Ya, bagian yang paling cantik ini namanya adalah bunga. Bunga ini sebagai tempat
perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali. Baiklah, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu buah. Buah ini sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Nah, jadi kita simpulkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya tadi. Yang pertama tadi itu ada akar. Akar itu menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Kemudian naik ke batang. Batang ini menghantarkan air dan nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian setelah dari batang ke daun. Daun ini fungsinya untuk membuat makanan dan menyimpannya di daun. Kemudian yang keempat itu ada bunga. Bunga ini tempat berkembang biaknya tumbuhan. Selanjutnya setelah menjadi bunga itu menjadi buah. Buah adalah tempat fungsinya sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Dan buah ini melindungi biji di dalamnya. Nah, baiklah anak-anak, jadi tadi kita sudah membahas bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya dan harus diisi sesuai dengan pemahaman yang telah dijelaskan tadi. Ini diisi 2 orang, satu kelompok itu 2 orang. Setelah diisi nanti akan kita presentasikan di depan teman-teman kita. Baik. Nah, sebelum pelajaran ini kita tutup, kita akan bernyanyi tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan supaya kita tetap ingat ya. Ayo kawan, kita sebutkan 6 bagian dalam tumbuhan. Pertama akar, kedua batang, ketiga daun, keempat bunga. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini dengan baik. Mari kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.